Hai para subscriber Storyline yang budiman, baik hati dan tidak sombong, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Pada video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film berjudul The Last Voyage of the Demeter yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan sekelompok awak kapal yang mengalami masalah besar dalam pelayarannya, hingga nyawa satu persatu awak kapal tersebut lenyap dan mati secara mengenaskan. Dan apakah yang terjadi dengan mereka? Penasaran dong? Dan gak usah lama-lama, kita masuk ke alur cerita The Last Voyage of the Demeter. Film dimulai dengan sekelompok anggota penjaga pantai yang mendatangi kapten kapal untuk memberitahu informasi darurat. Ternyata mereka menemukan seonggok kapal besar yang terdampar di pantai. Setelah dicek, ternyata tak ada satupun awak kapal yang selamat. Salah satu petugas kemudian memberikan satu buku yang merupakan catatan yang ditulis oleh kapten kapal. Di dalam catatan tersebut tertulis pesan-pesan dari kapten kapal agar mereka berhati-hati, karena ada satu entitas mengerikan berada di kapal itu. Awak kapal sudah berusaha melawannya, namun kini yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa, berharap makhluk itu telah meninggalkan kapalnya yang diberi nama Demeter. Kejadian tersebut bermula pada 4 minggu sebelumnya, di mana sekelompok orang sedang membawa beberapa peti yang berasal dari kota lain. Peti-peti tersebut akan dibawa oleh kapal menuju kota London. Hari itu, kapten kapal bernama Elliot mengalami kekurangan awak kapal, sehingga membuatnya harus merekrut beberapa orang untuk ikut ke pelayarannya. Lalu asisten kapal bernama Wojciech merekrut seorang pak tua gagah dan 2 orang lainnya. Namun ada seorang pemuda bernama Clemens yang merupakan fresh graduate kedokteran menawarkan diri untuk ikut ke pelayaran. Namun dengan tampilan serta latar belakang Clemens yang belum berpengalaman, Wojciech pun menolaknya. Lalu para pengirim peti sebelumnya memberikan pesan kepada awak kapal untuk berhati-hati karena ia pun tak tahu apa yang ada di dalam peti tersebut. Dan setelah itu mereka menyiapkan beberapa barang yang akan dibawa ke pelayaran. Namun ketika itu kakek tua melakukan kesalahan dan hampir saja mengenai cucu kapten Elliot bernama Toby. Untungnya Clemens sempat menolong anak tersebut. Penyelamatan tersebut membuat kapten kapal beserta Wojciech luluh dan mengikut sertakan ke dalam pelayaran. Sedangkan si kakek tua memilih mundur dan tak jadi ikut karena ia melihat tanda naga di paket peti yang menurutnya itu bukanlah tanda biasa. Ia kemudian berpesan kepada kapten kapal untuk berhati-hati karena mungkin akan ada bahaya besar yang mereka hadapi. God save you all. Di awal pelayaran, Toby mengajak Clemens berkeliling ke dalam kapal dan memberitahu beberapa tempat. Toby memiliki seekor anjing yang ia beri nama Huck. Tugas mereka adalah menjaga kandang ternak yang menjadi pasokan makanan selama pelayaran. Toby juga memberitahu beberapa ketukan sandi yang dilakukan saat ada bahaya ataupun hal-hal darurat. Ia juga mengenalkan Clemens kepada chef kapal bernama Joseph yang merupakan pemeluk agama yang kuat. Thank the Lord for small favors. Di malam harinya, Kapten Elliot menulis diarinya. Ia lalu menemui Wojciech dan memberitahu bahwa pelayaran ini akan menjadi pelayaran terakhirnya. Karena ia sudah berjanji kepada keluarganya untuk berhenti melaut, maka setelah ini ia akan mewariskan kepemimpinan kepada Wojciech, karena hanya dialah yang pantas memimpin pelayaran Demeter. Saat semua awak kapal telah tertidur, entah kenapa keadaan menjadi mencekam. Lalu sebuah peti yang memiliki tanda naga bergerak sendiri seakan ada yang ingin keluar dari dalam peti itu. Lalu keesokan paginya, mereka semua sarapan bersama berbincang-bincang terkait pengalaman berlayar. Saat itu semua kru kecuali kapten semua meremehkan Clemens. Lalu tak lama terdengar suara kebisingan di dek bawah yang bersumber dari kandang ternak. Saat Clemens dan Toby mengecek entah kenapa para hewan ternak terlihat ketakutan, Clemens yang masih penasaran terus menelusuri keanehan itu, hingga ia melihat seonggok peti yang terbuka dengan tumpukan tanah. Ia kemudian memperhatikan tanah tersebut dan ternyata ada seorang wanita yang tertutup oleh tanah yang bersumber dari dalam peti. Clemens kemudian membawa wanita itu yang keadaannya sangat mengemaskan. Diduga wanita itu mengalami infeksi yang berbahaya dan jalan satu-satunya adalah transfusi darah untuk melawan infeksi tersebut. Mulanya Wojciech dan yang lain tidak setuju untuk menyelamatkan penumpang gelap itu. Namun dari sisi kemanusiaan, Clemens harus tetap menolong wanita itu.
Sementara di ruang peti, muncul seonggok tangan dari dalam peti dan keluarlah sosok makhluk yang belum jelas seperti apa bentuknya. Dengan kebijakan dari kapten, akhirnya wanita itu ditempatkan di sebuah ruangan, dan Clemens terus menjaga dan merawatnya. Malam itu adalah jadwal Clemens berjaga. Jadi, dia meminta Toby untuk menjaga wanita itu selama ia piket kapal. Olgaren yang kala itu berjaga bersama Clemens dikejutkan dengan sosok mengerikan yang tiba-tiba terlihat di teropongnya. Sementara Clemens yang menyadari ada yang aneh, ia mencari Olgaren yang tiba-tiba menghilang. Tak lama Olgaren muncul di belakangnya dan memberitahu kalau ada sosok asing di kapal itu. Sementara Joseph yang akan mengecek para hewan ternak dikejutkan dengan Huck yang sudah tak bernyawa dengan luka yang sangat menakutkan. Dan tak hanya di situ, ternyata seluruh hewan ternak pun mati dengan luka yang sama seperti Huck. Hal itu memicu keributan di antara awak kapal. Pada mulanya, mereka menuduh wanita penumpang gelap. Namun Clemens menyangkal dugaan itu dan menjelaskan bahwa mungkin ada salah satu hewan yang mengamuk. Seorang awak kapal bernama Petro bahkan menuduh Clemens yang melakukannya. Namun Olgaren menghentikannya dan berkata bahwa yang melakukan ini semua bukan manusia, melainkan entitas kuat yang kini berada di kapal. Hal itu ia simpulkan setelah apa yang ia lihat sebelumnya saat berjaga di dek atas. Kemudian dari hasil pengecekan Clemens, para ternak itu mengalami gigitan yang mengandung rabies. Kapten lalu bertanya apakah penyakit itu dapat menular, dan Clemens menjawab tidak, kecuali terkena gigitan. Akhirnya kapten memutuskan untuk membuang seluruh bangkai ternak ke dalam laut. Keadaan itu membuat Toby sedih, merasa bersalah karena tak mampu menjaga Huck dan juga para hewan ternak lainnya. Clemens mencoba menenangkan dan berkata bahwa semua itu bukan salah Toby. Sementara di dek bawah, terlihat seonggok makhluk menakutkan keluar dari dalam peti yang seakan memiliki hubungan dengan wanita penumpang gelap yang ternyata bernama Anna. Berhari-hari mereka melakukan pelayaran dan terus mengalami hal aneh. Hingga suatu malam Clemens yang akan mengecek dek bawah bertemu dengan Joseph yang tengah mengalami keanehan, di mana seluruh tikus-tikus yang sebelumnya ada di kapal tersebut tiba-tiba hilang tanpa jejak, yang menurutnya pun ada entitas menakutkan yang tinggal di kapal itu. Without rats, such a thing is against nature. Sementara Petro yang sedang berjaga mendengar suara-suara aneh yang bersumber dari tumpukan barang. Mulanya ia kira itu adalah Abrams yang merupakan salah satu awak kapal. Namun tak berselang lama, ia melihat sosok makhluk aneh yang tertunduk di ujung kapal yang menyerangnya dengan sangat cepat. Clemens yang kala itu juga berjaga merasa ada yang aneh. Ia melihat bagian kapal yang rusak serta pisau milik Petro yang tergeletak di lantai. Ia kemudian memberikan sandi darurat agar seluruh awak kapal mengetahui situasinya hingga pagi hari Petro belum juga ditemukan. Wojciech sempat menuduh Clemens yang melakukannya karena tadi malam hanya Clemens lah yang berjaga bersama Petro. Namun Clemens membantah tuduhan tersebut dan berkata bahwa ia tak cukup munafik untuk melakukan hal keji itu. Di tengah perdebatan itu, Anna keluar dari ruangannya dan mendengar perbincangan para awak kapal. Anna pun segera memberitahu bahwa ada makhluk kuat yang menetap di kapal ini, dan mereka harus segera pergi meninggalkan kapal tersebut. Namun semua orang menganggapnya stres berhalusinasi dengan sesuatu yang tidak ada. Setelah itu kegiatan terus berlangsung. Seperti biasa, kapten menulis seluruh kejadian-kejadian yang ada selama pelayaran. Sedangkan Clemens merawat Anna yang kini telah sembuh dari infeksinya setelah transfusi darah yang terus ia lakukan. Lalu Clemens meminta Anna untuk menjelaskan apa yang ingin ia katakan tadi. Anna kemudian menceritakan semuanya bahwa di kapal ini ada makhluk kuat yang menjadi dalang kejadian-kejadian sebelumnya. Anna juga menjelaskan mengapa ia ada di kapal ini. Dahulu, di desanya muncul iblis kuat yang tinggal di kastil yang terletak di atas gunung. Warga desanya hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Iblis itu akan muncul ketika malam hari untuk mencari mangsa dan menghisap darah hewan ataupun manusia. Warga desa kemudian berupaya untuk melakukan kesepakatan. Dan malangnya, Anna dikorbankan untuk makhluk itu. Makhluk itulah yang membawa Anna ke kapal Demeter untuk mencari makan bersamanya. Oleh karena itulah, Anna mampu merasakan keberadaan serta niat makhluk itu. Karena kalau bukan transfusi darah yang dilakukan Clemens, mungkin saja ia sudah menjadi monster gila sama seperti makhluk yang meneror mereka. Dan warga desanya menyebut makhluk itu sebagai Dracula.
We call him Dracula. Malam itu giliran Abrams dan Olgaren yang berjaga. Hujan deras beserta angin kencang membasahi seluruh bagian kapal. Keadaan tersebut sangat mendukung untuk pergerakan Dracula, dan makhluk itu pun mulai keluar untuk mencari mangsa. Abrams mendengar ketukan sandi yang biasa digunakan para awak kapal. Mulanya, ia kira itu adalah Olgaren, namun ternyata bukan. Hingga mereka pun mendengar ketukan itu lagi, dan tiba-tiba sang Dracula menyerang Abrams dengan sangat brutal. Sementara Olgaren naik ke atas tiang layar untuk menghindari makhluk itu. Namun Dracula itu terus mengikuti Olgaren. Cuaca semakin memburuk, angin kencang beserta badai menerjang kapal Demeter. Semua awak kapal terbangun dan segera membenahi setrik kapal. Mereka lalu mencari Olgaren dan Abrams yang menghilang, padahal mereka yang mendapatkan jadwal berjaga. Dan tak lama, mereka menemukan Olgaren yang tergantung di atas tiang layar dengan keadaan yang mengenaskan. Untungnya Olgaren masih hidup, namun kondisinya seperti ketakutan. Mereka segera membawa Olgaren ke ruang perawatan untuk segera ditolong. Tubuhnya diikat dan lukanya segera dijahit. Keadaan itu membuat mereka mulai percaya bahwa ada entitas lain yang tinggal di kapal Demeter. Kapten Elliot lalu membuat kebijakan untuk membawa senjata saat berjaga di malam hari. Kapten juga memerintahkan para awak kapal untuk menggeledah seluruh tempat yang ada di kapal ini, termasuk dek yang paling bawah. Singkat cerita, hari mulai gelap, waktu yang sangat ditakuti para awak kapal. Sementara itu Olgaren yang masih terikat tiba-tiba kejang brutal bersamaan dengan peti bertanda naga yang menjadi tempat bersembunyian Dracula yang mulai terbuka. Dan ngerinya lagi, saat itu Toby sendirian di dek bawah, sementara yang lain ada di dek atas, dan ditakutkan benar-benar terjadi. Toby bertemu dengan Olgaren yang sudah tak memiliki kesadaran manusia. Lalu Olgaren menyeret Toby berniat untuk memakannya. Namun untungnya Toby berhasil terlepas dan masuk ke kamar lalu mengunci pintu kamarnya. Namun semua itu tidak mampu membendung aksi brutal Olgaren yang sudah kehilangan akal. Sementara para awak kapal yang berada di dek atas mendengar ketukan sandi yang pasti berasal dari Toby. Sedangkan Olgaren yang tengah mengincar Toby akhirnya teralihkan dengan kedatangan Clemens dan yang lain. Mereka segera menahan Olgaren yang mengamuk sekaligus menyelamatkan Toby. Namun dari sudut kamar terlihat sosok Dracula yang muncul berniat menyerang Toby. Dracula itu berhasil menggigit Toby. Hingga saat para awak kapal berhasil masuk, mereka menemukan tubuh Toby yang tergeletak bersimpah darah. Keadaan tersebut jelas membuat kapten sangat ambyar. Clemens kemudian berusaha menyelamatkan Toby dengan metode transfusi darah seperti yang ia lakukan ke Anna. Mr. Clemens will take care of us. Singkat waktu, fajar mulai menyingsing. Ketakutan semakin menyelimuti mereka. Mereka mulai ragu dengan eksistensi Tuhan yang membiarkan mereka dalam situasi berbahaya. Perjalanan mereka untuk sampai ke London tinggal 5 hari lagi. Namun mereka belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu mereka mengikat Olgaren ke tiang kapal. Kala itu Olgaren masih bisa diajak bicara, lalu tiba-tiba merasa kepanasan saat matahari terbit. Merasa tak tega dengan teman dekatnya, Wojciech menembak Olgaren yang tengah kesakitan berniat mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh teman karibnya itu. Setelah kejadian yang dialami oleh Olgaren, mereka berasumsi bahwa mungkin Toby juga akan mengalami hal yang sama, karena transfusi darah yang dilakukan tak berefek apapun. Hal itu disebabkan karena Toby masih kecil, daya tahan tubuhnya masih lemah, serta kehabisan darah yang cukup banyak. Singkat waktu, malam pun telah tiba. Clemens dan Anna berencana untuk mengecek ruang peti dan mencari sarang Dracula yang mengacaukan pelayaran mereka. Mereka berdua menyiapkan senjata api untuk menghabisi makhluk itu. Karena jika dibiarkan hingga mereka sampai di London, maka tidak bisa dibayangkan apa konsekuensi yang akan terjadi. Di sisi lain ada Lesson yang sedang berjaga di dek atas. Namun tiba-tiba Joseph memukulnya dari belakang hingga pingsan. Lalu Joseph menurunkan kapal kecil dan meninggalkan kapal Demeter. Menurut asumsinya, meninggalkan kapal besar itu adalah jalan satu-satunya untuk selamat. Into the heart of the seas. Sementara di tempat lain, Clemens dan Anna mulai membuka peti satu persatu. Pada mulanya, mereka tidak menemukan apapun,
hingga akhirnya mereka menemukan peti besar dengan ukiran naga, dan saat peti itu terbuka, mereka menemukan tanah, belatung, dan tongkat yang diduga milik sang Dracula. Maka saat ini mereka telah menemukan satu petunjuk, yaitu di mana makhluk kuat itu bersembunyi. Di sisi lain, Joseph yang tengah berusaha meninggalkan kapal malah dihadang oleh sang Dracula yang ternyata mampu terbang. Di momen ini, para kru kapal menyadari kalau kapal Scotchy menghilang. Lalu tak lama, mereka menemukan kapal Scotchy yang sudah mengambang dengan banyak simpanan darah di dalamnya. Keesokan paginya, jasad Toby akan segera dibuang ke laut karena tak ada jalan lain selain itu. Clemens berusaha menguatkan Kapten Elliot untuk mengikhlaskan kepergian Toby. Namun saat akan dilempar, Kapten Elliot berhalusinasi melihat Toby bergerak seakan masih hidup. Para kru sempat menyangkalnya, namun Kapten Elliot kekeh dan membuka jasad Toby sehingga membuatnya ikut terbakar saat terkena sinar matahari. Kejadian itu membuat Kapten Elliot mengalami luka bakar yang sangat parah. Tidak hanya mengalami luka luar, Kapten Elliot mengalami luka batin atas kehilangan Toby. Setelah kerugian besar yang dialami, mereka mulai menyusun rencana untuk melawan makhluk itu. Karena diperkirakan 1 hingga 2 hari lagi mereka akan sampai di London. Maka yang harus mereka lakukan saat ini adalah membunuh sang Dracula sebelum mereka sampai di London. Anna menambahi bahwa jalan satu-satunya adalah menenggelamkan Demeter, lalu pergi menggunakan kapal Scotchy dan membiarkan Dracula tenggelam bersama kapal. Namun Wojciech menolaknya karena Demeter bukan hanya sekedar kapal melainkan rumah baginya. Setelah diyakinkan oleh Clemens, akhirnya Wojciech mengiyakan rencana tersebut, dan rencana detailnya adalah mereka akan membrigade seluruh tempat dan menyisakan satu ruang. Lalu Anna akan menjadi umpan sementara yang lain akan membidik. Setelah itu kapal akan ditenggelamkan dan lalu pergi menggunakan kapal Scotchy. Setelah rencana tersusun dengan rapi, Clemens mendatangi Kapten Elliot yang kala itu sedang mencari sebuah catatan. Clemens selalu menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan. Mendengar rencana tersebut, tentu Kapten tak setuju karena Demeter adalah rumahnya. Selain itu, ia mendapatkan bisikan dari sang Dracula bahwa makhluk itu mampu menghidupkan Toby, asalkan ia bisa membawa kapal bersama sang Dracula berlayar ke pelabuhan London. Karena sudah terpengaruh dengan bisikan Dracula, hampir saja Kapten menembak Clemens. Untungnya Anna datang dan menjelaskan bahwa itu hanya tipu daya Dracula. Hal itu bisa ia percaya karena ia juga sempat merasakan bisikan tersebut. Untungnya, Anna berhasil meredam amarah Kapten sehingga Kapten setuju dengan rencana yang telah mereka buat. Singkat waktu, malam telah tiba. Pantai Inggris telah terlihat menandakan bahwa pelabuhan telah dekat. Kini mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyelesaikannya. Para awak kapal telah bersiap di posisi masing-masing. Namun setelah lama menunggu, mereka tidak menemukan tanda-tanda pergerakan sang Dracula. Lalu, saat semua terasa hening, tiba-tiba sang Dracula menyerang Leeson dan Wojciech yang berada di atas menara. Suasana semakin mencekam saat mereka mengetahui bahwa Dracula itu memiliki kemampuan terbang. Wojciech yang sebelumnya terjatuh terus diikuti oleh sang Dracula, sementara Clemens menyiapkan kapal Scotchy untuk meninggalkan Demeter. Kemudian Wojciech berusaha melubangi kapal, akan tetapi tanpa ia sadari sang Dracula sudah berada tepat di belakangnya. Tak lama Clemens datang dan mendapati Wojciech yang sudah tak bernyawa. Lalu ia mencari Kapten dan Anna ke dek atas, sedangkan Kapten tengah berusaha menstabilkan kapal agar tetap berlayar. Namun sayangnya sang Dracula lebih dulu mendatangi Kapten dan Kapten pun menjadi santapan berikutnya. Kini tinggal Clemens dan Anna yang masih selamat. Clemens selalu mendatangi Kapten yang tengah sekarat dan Kapten berpesan kepadanya untuk mengatakan ke semua orang bahwa ia masih memegang janjinya menjadi seorang yang bertanggung jawab. Let them know I was true. Di tengah hujan badai tersebut, Clemens menantang duel sang Dracula karena menurutnya Dracula itu bukan Tuhan ataupun dewa, melainkan makhluk berdarah yang masih bisa ia lawan. Lalu tak lama sang Dracula datang dan suasana mencekam pun muncul.
Di saat Dracula akan mengisap darah Clemens, Anna muncul dan berusaha membantunya. Anna berusaha memotong tali penyangga tiang. Lalu mereka melompat dan tiang itu berhasil mengenai sang Dracula. Anna dan Clemens berusaha menyelamatkan diri dengan potongan kayu yang mengambang. Sementara di sisi lain pelabuhan, para penjaga menemukan kalau ada kapal yang terhantam badai dan akan terdampar di pantai. Mereka segera melaporkan penemuan itu kepada polisi yang berjaga di sekitaran pantai itu. Dan inilah yang paling ditakutkan. Ternyata, sang Dracula masih hidup dan berhasil menyelamatkan diri. Dengan selamatnya sang Dracula, akan datang bahaya besar yang melanda kota London. Singkat waktu, fajar mulai menyingsing. Clemens dan Anna masih mengambang di tengah laut. Namun ada yang aneh dengan Anna. Penampilannya kini berubah seperti korban-korban sebelumnya. Lalu Anna mengungkapkan bahwa sebenarnya ia mengetahui bahwa transfusi darah yang dilakukan Clemens hanya akan bertahan beberapa waktu. Dan setelah itu, ia akan tetap berubah menjadi kaum Dracula. Karena tak mau membahayakan siapapun lagi, akhirnya Anna memisahkan diri dan lalu terbakar oleh paparan sinar matahari. Beberapa hari kemudian Clemens akhirnya menetap di kota London. Ia menjadi satu-satunya awak kapal yang selamat. Ia memiliki asumsi bahwa sang Dracula pasti sudah memakan banyak korban dan lalu bersembunyi di siang hari. Maka saat ini, hanya dialah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Suatu hari Clemens sedang duduk di suatu tempat. Saat itu, ia mendengar ketukan sandi yang sebelumnya digunakan di kapal Demeter. Dan ternyata suara itu dibuat oleh seseorang yang memegang tongkat yang ternyata itu adalah sang Dracula. This blight and send it back to hell. Udah berusaha susah, ternyata Draculanya masih hidup guys, dan berkeliaran suka dia gitu. Jadi PR-nya Clemens ini ya masih besar itu. PR-nya ya gimana caranya nangkep si bajingan itu. Dan tentunya sih film kedua pasti ada ya. Ya oke lah, sekian alur cerita pelayaran terakhir. Jadi itu The Last Voyage of Demeter ya, artinya pelayaran terakhir gitu lah. Jangan lupa subscribe.